pada saat itu sih gue inget banget kayak gue kemanapun, ke kafe, ke restoran, ke mall, selalu gue bisa dengar orang ngomongin Gojek at the time. It was crazy. Terus kita juga cari orang-orang yang ambisinya itu bukan hanya tentang diri mereka sendiri, yang mengerti gimana merubah data jadi insight. Itu juga penting. Bukan cuma kayak menjabarkan banyak angka-angka, terus bikin grafik-grafik. Seandainya produk atau bisnisnya itu nggak bisa berkembang tanpa subsidi dan diskon, there's a problem. Dan salah satu advantage dari suatu startup adalah kita ada fleksibilitas dan kelincahan untuk pivot ke arah di mana konsumen kita itu benar-benar membutuhkan. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Italo Gani, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech companies ternama Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to be a founder who go the extra miles. Terima kasih untuk join our video podcast dari Startup Studio Indonesia. So, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Kevin tentang his early stage di Gojek, about growth hacking. Ya, Maybe Vin, boleh lu introduce yourself dulu? Oke. Thank you ya for having me here. Jadi ya nama gue Kevin. Gue salah satu co-founder Gojek yang di mana dulu role gue sebagai CFO secara resminya ya. Cuman layaknya semua startup, semua role leadership itu kan pasti merangkap kemana-mana. Dan pada saat itu selain CFO, gue juga bertanggung jawab untuk ngebangun tim data kita dan beberapa tim-tim lain, dan mungkin kita bakal ngobrol sedikit tentang itu. Tapi role gue sempat berpindah-pindah selama beberapa tahun di Gojek, dan sekarang role gue seperti yang lu bilang, Italo, role gue sebagai salah satu co-CEO di sini. Oke. Thank you. Ya, hari ini kan kita mau ngobrolin tentang growth hacking ya. Jargon yang sering disebut orang, tapi lebih gampang ngomongnya dibanding lakuinnya gitu kan. Apalagi di startup ya. So, sebenarnya kan kalau kita ngomongin growth hacking itu juga kita dari ngebuat produknya juga udah dipikirkan the growth hacking activities ya. Mungkin yang pertama banget yang sekarang kan Gojek banyak banget produknya. It started from GoRide ya. Urut GoRide kan. Kalau diurut-urut ya Vin ya. Kira-kira urutannya kan sampai end up sekarang punya produk banyak, pasti waktu awal launching nggak pernah kepikiran sampai punya, I don't know, atau sudah kepikiran waktu itu kita akan gede di GoFood gitu kan. Nah, kalau boleh sharing itu urutan produknya apa dulu sih? GoRide, udah gitu GoShop. Can you share a little bit? Iya, jadi ini banyak yang sebenarnya nggak tahu atau nggak inget ya. Tapi pas kita launching aplikasi di tahun 2015, kita udah ada 3 produk sebenarnya. Dan produk itu GoRide, layanan ojek online, GoShop, layanan titip beli barang dari driver Gojek, dan GoSend, itu yang ngirim paket. Jadi kita launching di hari pertama itu sebenarnya udah ada 3 layanan ini. Dan alasan kenapa kita ada 3 layanan ini karena kita tuh benar-benar terpaku pada sebenarnya apa sih layanan-layanan yang dibutuhkan masyarakat, dan juga layanan-layanan apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang driver Gojek. Jadi kita nggak terlalu mikirin, kita fokus di transportasi, atau fokus di nganterin barang, atau fokus di jasa titip. Pada saat itu GoFood tuh ya jasa titip sebenarnya. Dan kita ngelihatnya benar-benar berdasarkan problemnya tuh apa. Dan problemnya adalah
di sisi konsumen, problemnya adalah kemacetan. Kan fokus kita apalagi waktu itu Jakarta banget lah. Fokus kita ngeliat masalah konsumen di Jakarta tuh apa, dan kita lihat masalahnya adalah kemacetan. Dan layanan-layanan apakah yang bisa membantu masyarakat Jakarta mungkin nggak mengurangi rasa sakitnya tiap hari melawan kemacetan. Terus dari sudut pandang driver, kita ngelihat juga, oke, ini kan driver-driver pers itu ojek pangkalan. Ojek pangkalan ini produktivitasnya sangat rendah, dan kita ngelihat sebenarnya potensinya luar biasa besar. Dan karena produktivitas rendah, potensi besar, kita ngelihatnya, sebenarnya manusia dengan motor dan smartphone kan sebenarnya bisa mengerjakan banyak hal. Jadi kita ngelihat, oke, kenapa kita nggak membuka aja layanan-layanan biar si driver ini bisa melakukan banyak hal untuk membantu konsumen-konsumen di Jakarta. Jadi kita benar-benar ngelihatnya bukan berdasarkan lini bisnis, tapi kita ngelihatnya berdasarkan masalah apa sih yang mau dipecahin. Dan masalahnya adalah dua ini, dari sudut pandang konsumen dan sudut pandang driver. I see. Lalu sekarang kan sebenarnya if I'm not mistaken, GoFood is one of the biggest revenue contributor buat Gojek gitu kan. As an early stage dulu, kalian emang kepikiran, kita akan masuk food delivery business, atau itu is by apakah dari GoShop melihat pattern, is it data decision atau gimana ya sampai keluar ide keluar GoFood misalnya, and maybe after that GoPay gitu kan? Ya, sebenarnya kita nggak ada bayangan sih awal-awal. Jadi kita launching GoFood karena kita lihat data dari GoShop, kira-kira 80-90% dari permintaan untuk nitip beliin barang, itu untuk beliin makanan dari restoran. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen itu ini, jadi kita launching produk ini. Awalnya sih kita nggak terlalu mikirin mau masuk ke bisnis ini, karena pada saat itu sebenarnya layanan pengantaran makanan online kan udah ada beberapa. Cuman nggak ada yang benar-benar besar kan. Jadi kita nggak pernah ngeliat, ini opportunity yang gede banget buat Gojek pada saat itu. Cuman kita lihat, makanya di sini mungkin salah satu pembelajaran yang penting adalah jangan terlalu terpaku pada size dari bisnis yang ada sekarang. Karena kalau kita lihat pada saat itu, pas kita launching GoFood, sebenarnya pengantaran makanan online itu bisnisnya kecil banget. Pada saat itu cuma ada kalau nggak salah 2 atau 3 perusahaan lain yang lagi ngerjain, dan volume ordernya tuh kecil banget. Dan seandainya kita ngeliatnya cuma, ini bisnis gede atau bisnis kecil, kita bakal ngeliat, ini industri dan bisnisnya kecil banget. Dan kita nggak mungkin tertarik. Cuman kita ngeliat, tapi konsumen kita sebenarnya mau bisnis pengantaran makanan, mau layanan pengantaran makanan. Jadi itulah sebabnya kita launching GoFood. Dan akhirnya sekarang GoFood menjadi salah satu produk inti kita, karena kita benar-benar melihat apa demand dari user kita sendiri, bukan melihat ini industri gede atau kecil. Dan kayaknya ini salah satu mungkin gue bilang kesalahan terlalu judgmental juga, cuman gue sering ngelihat bahwa banyak investor dan juga founder yang benar-benar ngelihat ini bisnisnya gede atau enggak. Dan nyatanya banyak industri-industri dan bisnis-bisnis yang menjadi besar karena produk yang pas akhirnya diciptakan. Dan bisnis-bisnis yang tadi sebelumnya mungkin bisa dibilang kecil, bisa menjadi bisnis yang besar. Mungkin kita lihat bahkan smartphone sendiri, kayak sebelum ada iPhone, bisnis smartphone kan bisa dibilang kecil. Tapi karena ada iPhone dengan App Store yang memberikan ekosistem untuk aplikasi yang benar-benar sukses, akhirnya sekarang bisnis smartphone bisa jadi bisnis yang luar biasa besar di seluruh dunia kan. Jadi jangan terlalu ngelihat ini sekarang besar atau kecil, tapi benar-benar lihat dari demand dari konsumen itu apa. Nah, kadang-kadang itu nggak jelas. Dan salah satu advantage dari suatu startup adalah kita ada fleksibilitas dan kelincahan untuk pivot ke arah di mana konsumen kita itu benar-benar membutuhkan. Dan GoFood itu di launching 2015 juga ya? Mei 2015. Jadi 5 bulan setelah launching aplikasi. Wow, oke. And then setelah itu you add more, which is GoPay salah satunya ya?
GoPay So what's the story setahun of setelah itu. GoPay? Setahun setelah itu. So what is the story of launching GoPay? And now you become like the biggest yeah uh, payment tools di Indonesia ngalahin the banks and everything ya. Iya, dan ini kembali lagi ke apa ya, problem konsumennya ya. Jadi pertama kita lihat bahwa seringkali kita dapat komplain dari konsumen kita tuh, oh kadang-kadang driver mungkin kembaliannya nggak pas, atau driver pun juga kadang-kadang komplain, ini gue nggak ada kembalian, tapi konsumennya minta kembalian. Dan kadang-kadang gue harus keluar duit lebih banyak bahkan untuk kasih kembalian. Jadi banyak yang komplain masalah kembalian ini. Itu yang pertama. Kedua, kita juga ya kita nggak usah bohong juga, kita dapat inspirasi dari perusahaan lain. Di sini inspirasinya sebenarnya adalah Uber. Karena satu bagian dari user experience Uber yang keren banget itu kita nggak harus pakai cash. Itu kebiasaan tuh kalau orang tuh naik angkutan umum atau naik taksi itu harus ngeliatin argo, habis argonya udah dimatiin, harus ngitung, oke, cash gue berapa, ngasih cash, harus gitu kembalian gue berapa, harus nunggu. Nah itu kan semua bagian experience itu kan di Uber tuh udah dihilangin. Jadi bagiannya cuma tekan tombol, keluar mobil, gue masuk mobil, sampai gue langsung loncat keluar aja. Nah itu kan suatu user experience yang sebenarnya benar-benar superior dari yang ada. Ini kita lihat di Indonesia, experience itu sebenarnya nggak mungkin karena penetrasi kartu kredit di Indonesia kan rendah banget. Jadi experience itu bisa dibilang untuk sebagian besar orang Indonesia tuh nggak mungkin. Jadi kita launching GoPay karena kita memberikan experience itu, user experience ke konsumen kita yang benar-benar menurut kita tuh superior tanpa kartu kredit. Jadi keluarlah GoPay. Jadi karena kembali lagi ke sebenarnya masalah dan problem konsumennya itu apa. Dan kita selalu berusaha launching produk yang sebenarnya benar-benar mengarah ke akar dari masalahnya. Dan akar dari masalahnya adalah penggunaan cash, penggunaan uang tunai, itu sebenarnya repot, PR banget. Dan GoPay di-launching untuk menyelesaikan, untuk membantu masalah itulah. Nah, setiap lu launching produk baru kan pasti ada spike, new user is coming. Ini based on data-data dari Block tahun 2015, dari 3.000 jadi 100.000 tahun 2016, jadi 300.000. So is it all this product impact to increase the new user and also the usage? Sebenarnya kalau dilihat, nggak semua produk kita itu benar-benar perkembangannya luar biasa besar ya. Ada yang cepat dan besar banget, ada juga yang bisa dibilang ya gagal sih kasarnya. And that's okay. Jadi perkembangan yang pesat banget yang dari berdasarkan data itu tuh sebenarnya di lini bisnis inti kita sih, yaitu transportasi ojek online pada saat itu 2015 dan GoFood. Jadi dua ini benar-benar meledak pada tahun 2015, dan ini kan lagi maraknya ngomongin ojek online. Pada saat itu sih gue inget banget kayak gue kemanapun, ke kafe, ke restoran, ke mall, selalu gue bisa dengar orang ngomongin Gojek at the time. It was crazy, kayak benar-benar ini bahan bicara masyarakat Jakarta banget gitu. Jadi buat kita sih itu kita bersyukur banget bahwa produk kita bisa diterima di masyarakat dan jadi bahan bicaraan. Jadi banyak itu mungkin lagi hype-nya banget lah dari 2015 untuk GoRide dan GoFood. Dan perkembangan dan yang pesat itu ya karena dua bisnis ini pada saat itu. Ini 2015 ya. Tadi lu sebut banyak produk yang gagal. Gue juga pernah lihat fitur baru di dalam Gojek muncul setelah berapa lama hilang gitu kan. So ada yang di dalam tuh gimana sih prosesnya menentukan bahwa oh ini produk ini kita stay atau produk ini
kita berhentiin gitu. Prosesnya kayak gimana dan it takes berapa lama untuk make decision dari si level atau founder untuk memutuskan sukses apa enggak gitu. Menurut gue tuh salah satu advantage di bisnis teknologi dan apalagi bisnis teknologi yang masih early stage itu kita bisa mencoba banyak hal dan kalau gagal ya nggak apa-apa, nggak usah gengsi, nggak usah malu, justru bagus gitu kita bisa self aware, kita bisa sadar diri bahwa ya kita melakukan yang terbaik dan yang kadang-kadang yang terbaik pun nggak cukup, and that's okay. Ya prosesnya ya yang kita lihat ya growth-nya kan. Kita lihat perkembangannya itu secepat apa. Kita lihat growth bisnis baru ini relatif ke bisnis-bisnis lainnya itu sebesar apa. Apakah cepat mencapai ke titik ya ada beberapa milestone lah. Mungkin ada beberapa milestone kasar, tapi misalnya satu milestone itu seberapa cepat dia bisa mencapai 10.000 order per hari. Seberapa cepat dia bisa mencapai 50.000 order per hari. Bisa nggak ini sampai ratusan ribu order per hari. Jadi kita lihat traction-nya dan kita compare dengan jumlah investment yang kita masukin juga gitu. Dari budget marketing, dari budget buat payroll. Jadi buat ini karyawan-karyawan, engineer, product manager, data scientist, business analyst yang masuk ke bisnis ini itu sekian budgetnya, keluarnya berapa? Dan ya kita lihat ya awal-awal pasti obviously nggak sebanding kan karena kita harus invest dulu. Tapi setelah kita invest sekian dari segala biaya, kita lihat ya di ujungnya returnnya kayak apa? Apakah growth-nya cepat? Apakah kita bisa membayangkan ini jadi bisnis yang orderannya ratusan ribu per hari atau enggak? Dan kalau ya kita lihat nyatanya enggak, ya sebenarnya kita harus cepat-cepat bilang oke kita matiin sekarang, let's move on to the next thing. Karena itu menurut gue ya salah satu mungkin kesalahan kita sih in the past. Kita terlalu lama bergantungan pada produk-produk yang sebenarnya traction-nya nggak terlalu bagus. Definisi terlalu lama itu apa ya? Ada kayak certain konkretnya kayak gimana sih? Persentase apakah ini kalau nggak naik growth-nya 30% per month dalam waktu 3 bulan kita stop? Menurut lu konkretnya seperti apa? Ya ini mungkin lebih subjektif ya. Kayaknya nggak ada tolak ukur yang bisa dibilang tiap kali harus kayak gini. Cuman menurut gue tuh kalau dalam jangka waktu 6 bulan growth-nya stagnan. Kalau dilihat misalnya retention rate-nya misalnya nggak terlalu bagus. Ini kayak orang make terus habis itu nggak mau make lagi. User experience-nya dari sudut pandang misalnya conversion rate-nya itu nggak naik-naik selama 6 bulan. Ya itu semua kita bisa lihat lah, banyak metrik-metrik yang bisa dilihat. Cuman intinya gabungan dari segelintiran metrik ini itu seharusnya cukup untuk membuat keputusan yang semi-objektif, semi-subjektif bahwa ini kayaknya udah nggak worth it deh. So, and then also in this 2015, 2016, your kan app lu kan dipakai tinggi di pagi sama di sore gitu ya pas orang pulang gitu kan. Sering banget crash, gue inget banget sering banget crash, suka drivernya datang 2 orang gitu kan. So, tapi anehnya I keep using Gojek gitu kan. Instead of I quit using this app gitu kan. So can you share this? Is a problem. Banyak bilang istilahnya positive problem gitu. If you can crash your startup because of the user, can you share that experience, your app crashing? Hebohnya kayak gimana di dalam mungkin? Wah, man, itu waktu yang paling stres, salah satu waktu yang paling stres sih buat kita. Pokoknya gue inget tuh tiap kali udah jam 4, itu udah ngeri banget lah. Dia jam 4 sore, pas semua orang mau pulang kantor, itu kita ngelihat demand dari user yang udah mulai naik, itu semuanya langsung merinding lah. Dan ya, everything you said is true. Emang kayak drivernya kadang-kadang bisa datang 2 atau 3,
app-nya nggak bisa jalan, orderannya nyangkut terus hilang, itu parah banget lah. Dan sebenarnya kita berterima kasih banget konsumen dan driver kita tuh masih percaya sama kita over that period tuh kira-kira waktu yang 3-4 bulan kayaknya, kayak benar-benar hampir tiap hari konsisten kejadian kayak gitu. Dan mungkin on one hand yes you're right, benar itu masalah yang bagus. Masalah yang bagus adalah demand-nya terlalu banyak, kita nggak bisa keep up. Itu true. Itu problem yang lebih bagus daripada nggak ada demand. So obviously yes. Tapi itu juga nggak bisa sesuatu yang bisa secara santai kita terima aja, karena kepercayaan dari konsumen, kepercayaan dari driver itu ada waktunya akan habis juga. Dan kalau kita nggak bisa memberikan layanan yang konsisten, dan berkualitas dan reliable, ya orang-orang lama-lama bakal cari opsi lain. Jadi menurut gue pada saat itu ya kita benar-benar panik sih. Makanya gue bilang itu beneran kita tiap hari merinding karena tiap hari kita tahu setiap hari kita bakal ngecewain puluhan ribu orang. Itu gila, men. Jadi tiap hari kita tahu ada puluhan ribu orang yang bakal kecewa dengan kita. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa bikin kita santai sih, dan fokus utama kita pada saat itu adalah gimana kita bisa membangun back-end kita, infrastruktur kita gimana bisa lebih stabil dan bisa handle jumlah konsumen yang tiap hari, tiap sore selalu spike up-nya gila-gilaan. Dan ya sebenarnya kembali lagi ke poin yang tadi, gimana pada saat itu orang-orang terus ke kita ya karena kita memberikan layanan yang unik dan layanan yang benar-benar membantu masalah yang sehari-hari ini, yaitu ya gue tiap hari stuck macet untuk konsumen, dan tiap hari untuk driver ya gue butuh duit. Dan nyatanya ya kalaupun produk lu jelek, kalau lu bisa membantu, lu bisa nge-solve problem yang begitu akut, yang begitu penting buat konsumen, lu ya orang bakal balik. Tapi itu jangan bikin lu santai, karena itu kompetitor bakal masuk, atau ya lama-lama orang bakal capek juga. Tapi apa ya, mungkin insight dari situ adalah yang membuktikan bahwa kalau lu membantu menyelesaikan masalah yang benar-benar serius, yang benar-benar penting buat konsumen, mereka bakal rela lah untuk mungkin waktu yang pendek, tapi rela untuk lumayan lama untuk layanan yang mungkin nggak ideal. Jadi mungkin saran yang bisa diberikan di sini adalah ya cari benar-benar problem yang benar-benar akut gitu, yang bisa dibantu oleh startup lo. Menarik sih, tadi lu bilang salah satu reason GoPay keluar karena isunya very simple, kayak kembalian gitu, kembalian waktu beli barang, kembalian untuk bayar taksi kan. Actually it's very very simple user journey yang menarik bikin sebuah. Nah pertanyaan gua kan sekarang banyak banget early stage startup itu buat planning gitu. The next 5 year gue mau buat apa gitu kan. Oh gue launching ini. Is that make sense untuk early stage startup gitu? Masih mau seed tapi dia udah punya planning 5 tahun mau launching. Based on your experience gitu kan dengan your journey waktu bangun Gojek ya. Menurut gue punya plan yang 4, 5, bahkan 10 tahun ke depan itu bagus. I think that's good. Karena menurut gue meskipun ya ini tergantung persepsi waktu kita juga ya. Cuman ada persepsi waktu yang 5 tahun tuh lama, ada yang ngeliat 5 tahun itu pendek. Cuman nyatanya adalah masalah-masalah yang sulit itu perlu waktu untuk benar-benar dipecahkan ya. Jadi kalau kita punya visi ke depan, harapannya adalah ya semoga visinya itu yang long term, karena semua masalah-masalah yang susah itu perlu approach yang long term. Sedikit banget lah masalah-masalah yang bisa di-solve dalam jangka waktu 6 bulan atau setahun. Jadi punya visi yang jangka panjang itu bagus. Tapi yang penting itu kita juga jangan inflexible juga. Visi itu bisa berubah. Dan kita juga harus bisa responsif terhadap market.
terhadap konsumen, terhadap apa sih yang benar-benar dibutuhkan. Dan di sini ya mungkin kembali lagi nggak ada rumusnya juga ya. Kita nggak bisa bilang oke, kita harus long term kayak gini atau harus short term kayak gini. Justru di sini yang membedakan mungkin apa ya, budaya dan leadership style masing-masing founder atau founding team. Mereka tuh mau seberapa responsif, seberapa long term. Karena gue juga ngelihat ada juga startup tertentu yang terlalu short term juga. Mereka bilangnya, oh gue pengen ini visi long term gue, tapi ada opportunity di sini, mereka loncat ke sini. Mereka loncat ke sini, growth-nya oke aja, mereka loncat ke tempat lain. Terus loncat ke tempat lain. Dan itu juga, dan gue nggak bisa kasih rumus ya di mana, kadang-kadang emang kita harus beradaptasi dan harus responsif. Tapi kadang-kadang kita juga harus sadar bahwa untuk benar-benar membantu atau menciptakan produk yang terbaik itu emang bukan proses yang bisa diselesaikan dalam waktu beberapa bulan. So kembali lagi ke sebenarnya seberapa clear visi dari tim yang ngebangun startup ini sih. Dan ini nggak ada rumusnya sih. Menarik. So balik ke tadi yang lu bilang yang paling tipis dibanding uang adalah talent gitu kan. Dan untuk ngebangun sebuah startup yang doing growth hacking gitu kan, what kind of talent mindset yang lu buat dan lu cari orangnya gimana ya? Your experience building a team. Kita selalu kita ada beberapa cultural values atau beberapa prinsip-prinsip yang kita cari dari talent yang masuk ke Gojek. Satu sih tentunya data driven. Kita nyari orang-orang yang nyaman dengan menggunakan data. Kita nyari orang-orang yang bisa berargumentasi dengan baik berdasarkan data, yang mengerti cara yang mengerti gimana merubah data jadi insight. Juga penting. Bukan cuma kayak menjabarkan banyak angka-angka terus bikin grafik-grafik, tapi bisa merubah data yang ada menjadi insight dan rekomendasi yang tepat. So that's what it means to be data driven, dan itu yang kita cari pertama. Kedua, kita nyari orang yang bisa berpikir secara ambisius. Jadi yang bisa melihat kondisi sekarang itu seperti ini, tapi bisa membayangkan dan punya visi ke depannya di mana yang ada sekarang itu bisa jadi jauh lebih baik. Dan punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan itu. Meskipun kadang-kadang seringkali mereka nggak ada pengalaman untuk melakukan itu. Jadi kemampuan untuk pede dan ambisius terhadap masa depan yang mungkin, itu yang kita cari juga. Terus yang ketiga yang kita cari adalah, ya kita ada beberapa sih, cuma mungkin bisa dibilang ini termasuk yang paling penting. Terus kita juga cari orang-orang yang ambisinya itu bukan hanya tentang diri mereka sendiri. Jadi kita nyari orang-orang yang value-nya itu kita sebut it's not about you. Jadi bukan cuma tentang lu aja nih. Kayak kita nyari orang yang punya ambisi untuk, entah itu ambisi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, atau ambisi untuk memecahkan satu problem yang spesifik, atau ingin ngebangun tim dan membagi kesuksesan dengan tim itu. Pokoknya kita cari orang yang nggak individualistis lah, orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah, dan bukan cuma ngejar apa yang terbaik buat dirinya sendiri. Tapi selain prinsip-prinsip di culture ini, salah satu yang juga kita cari, apalagi untuk tim yang bekerja sama produk, adalah orang-orang yang benar-benar passionate about solving customer problems with product. Dan itu salah satu yang mungkin bisa dibilang yang ketersediaannya paling tipis di Indonesia. Karena kan di Indonesia itu
sejarah perusahaan-perusahaan seperti kita, perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis produk ini, itu nggak banyak. Kita bisa dibilang salah satu yang pertama. Ada beberapa perusahaan yang lain tentunya, tapi ini industri baru di Indonesia, nggak seperti mungkin di Amerika, di India, di Cina yang udah ada, mungkin bisa dibilang mereka udah generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Di Indonesia ini generasi pertama, jadi kesulitan mencari talent itu benar-benar luar biasa sih. Dan kita harus berusaha memadukan talent dari luar negeri dan juga ngebangun talent dari dalam negeri. I see. Nah, kalau formula untuk hiring orang ini selama ini lu emang banyaknya dari luar negeri? Is it about the background mereka dari universitas besar, atau is about the karakter dari tiap orangnya, atau emang harus orang yang punya pengalaman? Karena bener tadi lu bilang kan, tidak hanya menjabarkan data tapi membuat sebuah insight gitu, which is an action gitu kan. So do you have a formula how to find these people already? Kalau dilihat sekarang kita berusaha sebisa mungkin sih untuk nggak punya formula, karena kita benar-benar percaya bahwa talent yang luar biasa itu bisa datang dari mana aja, dari background atau latar pendidikan apa aja, dari industri lain yang bisa dari industri tradisional, industri teknologi. Kita percaya bahwa itu benar-benar nggak menentukan. Cuman kayaknya kita juga harus realistis. Kita harus realistis bahwa ilmu dari ilmu membangun perusahaan teknologi itu sesuatu yang masih langka banget gitu di Indonesia. Jadi ya kita banyak lah yang udah tahu bahwa kita ada engineering center di India, banyak yang juga tahu dari jajaran leadership kita tuh ada orang Indonesia, ada orang yang bukan orang Indonesia. Jadi kita sebenarnya harus ngelihat ini secara benar-benar secara objektif dan apa yang terbaik buat future-nya Gojek. Dan tentunya kita ada komitmen sosial, komitmen buat negara, komitmen buat industri ini untuk ngebangun talent lokal. Tapi kita juga harus juga sadar bahwa saingan kita nggak bisa bilang dan nyaman dengan statement bahwa kita yang terbaik di Indonesia. I'm not saying kita yang terbaik di Indonesia ya, tapi kalaupun kita bilang kita yang paling bagus, kita punya talent Indonesia yang terbaik, tapi nyatanya saingan kita bukan cuma orang Indonesia, saingan kita adalah orang dari mancanegara. Jadi kita juga harus objektif, di mana kita harus balance antara komitmen sosial ini dan juga punya talent yang terbaik yang bisa dibilang standar internasional. Next on performance marketing ya. So gue juga setuju sebuah produk itu biasanya akan gede kalau biasanya di dunia startup kalau between founder kebahas satu produk ya everybody know. Tapi kalau gue punya temen yang ada di industri udah mulai bicarain Gojek kayak pengalaman lu tadi gitu di kafe-kafe orang ngomongin Gojek, gue ini produknya udah mulai scalable gitu kan. So metode marketingnya sudah melebar lumayan masif, mungkin viral udah dapet gitu kan. Dan menurut gue yang paling inget salah satu yang bikin viral Gojek adalah yaitu helm Gojek. Everybody apa nih helm Gojek gitu kan, apa nih Gojek. Dan itu kan kayak free advertising sebenarnya kan everybody. So maybe can you share a little bit about what kind of performance marketing atau marketing in growth hacking yang lu lakuin di Gojek? Banyak yang nggak tahu sebenarnya salah satu kerjaan gue pada awal-awal itu sebenarnya gue juga yang ngerjain online marketingnya Gojek. Jadi gue yang ngerjain performance marketing sebenarnya pada awal-awal banget. Kayaknya juga kita dulu sempat ngobrol deh. Iya. Pacific Place. Kan kita, iya. Pacific Place, gue inget. Iya. Kita sempat ngobrol dulu on performance marketing. Jadi gue sih
ngelihatnya performance marketing itu cuma channel aja ya. Dan lu juga bener, jaket dan helm Gojek itu salah satu kunci marketing kita sih pada saat itu. Tapi kita nggak, pada saat itu ya kita ngeliat itu cuma bonus. Tapi sebenarnya itu salah satu yang penting banget sih. Kita ngeliat, bonusnya ini buat marketing juga bagus. Cuman kita ngeliatnya pada saat itu tuh fokusnya di menciptakan layanan yang konsisten dan lebih profesional lah. Kesannya kan kalau ada helm dan jaket yang konsisten, ini benar-benar layanan resmi, nggak abal-abal kayak gitu-gitu. Marketingnya itu prioritas kedua, meskipun akhirnya ini jadi sesuatu yang penting banget buat visibility kita. Nah itu kita nggak expect sih, kita nggak mikir sejauh itu. Tapi performance marketing itu sendiri ya, I mean it's just another channel. Tapi merupakan channel yang efektif karena ya kita bisa segmentasi, datanya jelas, ROI-nya jelas. Tapi menurut gue mungkin salah satu yang penting di sini itu adalah kalau kita mulai spending di digital marketing, kita juga harus benar-benar ngebangun analytics dan tracking yang benar dalam aplikasi kita. Kayak gue lihat banyak startup tuh udah mulai spending di online marketing, tapi tracking event, tracking user behavior on the app, dan diatribusi ke online marketing channelnya itu kadang-kadang nggak terlalu bagus. Jadi ya duitnya agak mubazir sih kalau trackingnya nggak bagus, dan advantage dari online marketing adalah komponen trackingnya itu. Jadi kalau kita mau udah siap invest banyak ke online marketing, trackingnya juga harus bagus, karena kalau enggak ya advantage-nya tuh nggak dimaksimalkan dibandingkan mungkin marketing channel yang tradisional. Ya, benar banget. Dan sebenarnya yang gua ngelihat dari bisnisnya Gojek yang menarik ya, gara-gara sebenarnya salah satu yang paling mahal kan sebenarnya awareness gitu kan. Lu mau performance marketing kayak apa kalau orang belum aware terhadap produk lu, people not convert to buy your product gitu kan. Nah, gua selalu bilang case-nya Gojek tuh menarik karena dia udah aware, orang-orang di jalan udah lihat segitu banyak Gojek. Karena dulu you are one of the first kan. Dulu cuma ada satu Gojek ride sharing gitu, cuma ada Gojek. Jadi helmnya Gojek. Begitu gue yakin begitu orang dapat performance marketing akan convert gitu. Karena biasanya dunia online orang, wah di online ini gak jelas nih brand apa. Tapi begitu lihat di offline emang ada brand itu, it helps ya. Jadi kalau dibilang atribusinya mungkin that helm actually create a good attribution. I think so. I definitely think so. Ini bisa jadi topik yang panjang sih, karena banyak sih sekarang yang gue lihat diskusi di kalangan industri marketing, di mana it's a very interesting discussion on pentingnya awareness. Apakah strategi itu benar-benar cukup di awareness doang, value proposition itu secondary, gimana kita mikirkan transisi dari brand yang kecil ke brand yang udah benar-benar top of mind, dan gimana strategi marketing berdasarkan awareness itu harus berevolusi. It's a very interesting topic actually, and we can spend a lot of time talking about it. Tapi ya mungkin singkat kata, gabungan antara awareness ngeliatin brand kita di jalanan dengan online marketing itu, ya gue yakin 100% itu ngebantu conversion rate dari iklan-iklan online kita sih. Itu udah pasti, for sure. Nah, terus and then about the pricing strategy, I think what you guys did also, kan sebenarnya challenge lu adalah lu nge-manage consumer dan juga memanage driver kan, supaya driver kasarnya supaya full time jadi Gojek. Kan dulu kan driver kan bisa datang dari mana aja, bukan hanya supir ojek gitu kan. Dan you want every driver actually become full time as a Gojek driver, karena literally kalian nggak gaji mereka kan, tapi berharap dari pemasukannya. How you balance between the driver and consumer ya? By the way, gue koreksi dikit ya. Kita nggak mencari setiap driver kita nggak ngejar setiap driver untuk jadi full time. Not at all ya. Just to be clear. Yeah. Just to be clear. Dan actually to be honest, it's never been an objective. Buat mereka yang sanggup ngerti
dan mau jadi driver full time, ya it works for them. Tapi buat yang cuma mau ngerjain beberapa order per hari atau beberapa order per minggu atau bahkan beberapa order per bulan, that's also okay. Dan sebenarnya itulah salah satu kekuatan dari apa yang industri inilah, industri ride sharing ini, itu ya orang itu ada kebebasan dan fleksibilitas untuk kerja kasarnya semau mereka lah. Semau mereka dalam arti mau spend waktu berapa lama gitu. Nah, tapi untuk masalah pricing ini ya emang ini sebenarnya pricing itu suatu topik yang rumit sih, yang rumit sekali dan sebenarnya bisa dibilang ini adalah kombinasi beberapa hal. Satu tuh seperti yang lu bilang, gimana caranya kita bisa punya pricing di mana pendapatan driver itu masuk akal. Tentunya kita harus selalu balance, dimana kalau harganya terlalu tinggi, konsumen nggak bakal datang. Tapi kalau harga terlalu rendah, jadi nggak sustainable buat driver. Dan ini masalah yang problem yang susah sih. Ini karena kita bisa dibilang ada dua stakeholder di sini yang keinginannya agak berlawanan. Dan tentunya kalau satu pihak itu udah terlalu merasa nggak cocok, pihak yang satu lagi juga akhirnya dirugikan gitu. Karena kalau drivernya ngerasa tarifnya nggak fair, nggak ada driver, konsumen akhirnya nggak cukup gitu driver yang untuk melayani keperluannya. Tapi on the other hand, kalau konsumennya nggak senang, harga terlalu tinggi, driver juga nggak dapat order, dia nggak dapat pendapatan karena mereka akhirnya nggak mau pakai layanannya. Jadi sebenarnya ini masalah yang cukup sulit sih. Dan mungkin di awal-awal kita mendapatkan solusi dalam bentuk insentif. Solusinya adalah untuk kekurangan atau kelebihan demand dan supply, kita tambal kasarnya dengan insentif atau diskon dan promo. Itu awal-awal kan. Tapi setelah ekosistemnya udah dibangun, tentunya kita berusaha cara-cara yang lebih pintar untuk dapat titik temu di mana kedua belah pihak itu bisa puas dan tentunya ekosistemnya terus bertumbuh. So my last question, Vin, dari gua. Tadi kan tuh masalah nambel dengan subsidi. Itu kan emang salah satu strategi growth hacking supaya consumer mau mencoba service gitu kan, service kita. Nah, kalau lu bisa ngasih tips ke other startup yang lagi ngebangun their startup, terus mau nambal dengan subsidi gitu kan. If you can go back or you can give advice to the startup, what is the best advice in term of subsidize itu ya? Kapan harus stop gitu? Karena bisa banyak yang kebablasan terus kan, yang punya duit terus. Tapi kan bahaya juga gitu kan. Gini, menurut gue Gojek dan industri ride sharing ini merupakan satu industri yang bisa dibilang lumayan beruntung dari sudut pandang pendanaan, khususnya untuk tahun-tahun belakangan inilah. Jadi ini bisa dibilang salah satu industri yang paling hot, yang banyak investor dari seluruh negeri, dari seluruh negara itu pengen invest. Cuman nggak semua startup itu hoki-hokian aja kan sebenarnya, bahwa industri ini lagi hot dan banyak investor yang mau masuk ke industri ini. Nggak semua startup itu bakal dalam kondisi seperti itu. Jadi buat kita ya, karena emang ekosistemnya seperti itu, karena industrinya seperti itu, ya kita harus juga ya kita go with it lah, dan ya itu membantu growth kita pada saat awal-awal. Cuman menurut gue ini taktik, ini bukan strategi. Jadi taktik ya kalau emang lagi ada dan emang masuk akal pada saat itu ya you do it. Cuman sebagai strategi ya tentunya ini nggak bisa jadi strategi karena ujung-ujungnya ya perusahaannya harus sustainable.
Dan sustainability itu ditemukan dengan membangun produk yang terbaik dan punya pricing dan harga yang terbaik yang bisa balance antara supply demand dan tentunya untuk kesinambungan perusahaan. Jadi mungkin tip gue di sini adalah jangan bergantung pada inilah. Seandainya produk atau bisnisnya itu nggak bisa berkembang tanpa subsidi dan diskon, there's a problem. That's a problem. Dan ini yang gue lihat karena mungkin perusahaan-perusahaan yang awal ngelihat Gojek dan perusahaan-perusahaan lain yang udah besar yang pendanaannya udah lumayan itu menggunakan subsidi dan diskon dan ngelihat oh ini sebenarnya strateginya adalah bakar duit pakai diskon dan insentif. Tapi sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu untuk 5 bulan pertama di Gojek kita hampir nggak ada diskon loh. Jadi untuk 5 bulan pertama setelah kita launching aplikasi Gojek itu hampir nggak ada diskon. Ada dikit, cuman sebenarnya kalau kita ikutin trajectory pada saat itu, dalam mungkin akhir tahun kita udah profit pada saat itu ya. Jadi jangan ngelihat oh ini perusahaan besar, pendanaan gede, strateginya kayak gini. Jangan ngelihat itu sebagai emang cara untuk satu-satunya cara untuk berkembang. Yang pertama adalah user traction-nya bagus atau enggak? Is it solving a real problem? Karena kalau emang ini sebenarnya nggak solve a problem buat konsumen, terus lu lempar diskon, akhirnya orang pakai, itu bisa bikin impression yang salah bahwa sebenarnya lu punya sesuatu yang bagus. Bisa-bisa lu nggak punya sesuatu yang berguna, cuman orang pakai karena murah. So that's very important. Itu tuh penting banget kita tuh sadar bahwa ini sesuatu yang valuable untuk user kita sebelum mencoba taktik-taktik yang seperti ini. Okay, great insight. So Kevin, thank you so much untuk udah sharing tentang pengalaman lu ngebangun Gojek di awal-awal tahun. Juga thank you for being like early stage founder ngebangun a great company like Gojek gitu kan, dan terus serving this nation ya. Dan tentunya thank you untuk info-informasi, the facts dan tips dari lu untuk para early stage startup founders bisa belajar lebih banyak tentang how to set up companies, terutama di awal-awal tahun mereka running the startup. So thank you so much for today. Thank you, Talo. Thank you for having me. Yeah. Hope it was helpful. See you, man. Yeah. See you. Thank you, Finn. Bye.